Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Harti Mulani Nurawalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana asuhan kefarmasian dengan metode SOAP, FRAM, dan PAM. Asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care merupakan pola pelayanan kefarmasian berorientasi pasien, merupakan ekspansi kebutuhan yang meningkat serta tuntunan pelayanan farmasi yang lebih baik demi kepentingan dan kesejahteraan pasien. Asuhan kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi obat, tapi juga keputusan tentang penggunaan obat pada pasien, termasuk keputusan untuk tidak menggunakan terapi obat, pertimbangan pemilihan obat, dosis rut, dan metode pemberian, pemantauan terapi obat, dan pemberian informasi dan konseling pada pasien. Asuhan kefarmasian adalah konsep yang melibatkan tanggung jawab farmasis yang menuju keberhasilan outcome tertentu sehingga pasien membaik dan kualitas hidupnya meningkat. Asuhan kefarmasian yang pertama ada identifikasi aktual dan potensial masalah yang berhubungan dengan obat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat, mencegah terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Implementasi di rumah sakit dapat dilakukan pada pasien rawat jalan melalui informasi konseling dan edukasi. Tanggung jawab apoteker dalam ruang lingkup asuhan kefarmasian meliputi menetapkan kebutuhan terapi obat pasien sepanjang waktu. Yang kedua ada tanggung jawab apoteker termasuk dalam menjalankan identifikasi, resolusi, dan pencegahan kesalahan terapi obat atau drug therapy problems. Yang ketiga, menjamin bahwa tujuan terapi dapat digunakan baik untuk pasien. Praktisi pharmaceutical care bertanggung jawab untuk memantau kondisi pasien untuk memastikan bahwa pengobatan mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat ada standar dalam sikap profesional, termasuk menyediakan asuhan kefarmasian dalam spesifik standard of care, membuat keputusan secara etis, menunjukkan kolegiality, kolaborasi, memelihara kompetensi. Yang terakhir ada melakukan yang terbaik untuk pasien dalam segala kasus, tidak membuat kesalahan, mengatakan yang sebenarnya pada pasien, selalu menjaga privasi pasien. Kemudian ada metode asuhan kefarmasian yang meliputi SOAP, FRAM, dan PAM. Pertama ada metode SOAP atau Subjective, Objective, Assessment, dan Plan. Pada subjektif, data-data yang dirasakan oleh pasien yang bersifat subjektif, misalnya sakit kepala dan sesak nafas. Pada objektif, data-data yang bersifat objektif dan bisa dibuktikan atau diukur dengan angka dan data tertentu. Misalnya hasil pemeriksaan SGPT, SGOAT, tekanan darah, dan gula darah. Pada asesmen, penilaian dari 8 DRP atau Drug Relative Problem, masalah terkait obat yang menggambarkan suatu keadaan di mana menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Dan yang terakhir pada plan, tindak lanjut dari asesmen, misalnya ada masalah di pasien gagal mendapatkan obat, dosis berlebih, interaksi obat, serta indikasi tanpa obat. Selanjutnya pada metode FRAM atau Feeding, Assessment, Resolution, dan Monitoring. Yang pertama pada feeding, temuan klinis menunjukkan apakah suatu masalah terkait obat potensial atau mungkin terjadi atau mungkin sudah terjadi. Terdiri dari data demografis pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan semua temuan subjektif maupun objektif terkait. Nah, pada asesmen, penilaian masalah meliputi
derajat, tipe, dan signifikansi masalah. Terdapat proses berpikir yang sampai pada kesimpulan atau penilaian masalah terkait obat. Memang ada atau tidak, dan apakah intervensi atau pemantuan aktif diperlukan atau tidak. Pada resolution, penyelesaian masalah terkait rekomendasi farmasi tentang usulan untuk mengatasi masalah terkait obat dengan pertimbangan semua alternatif pilihan terapi baik terapi farmakologi maupun non-farmakologi. Dan terakhir pada monitoring, ditunjukkan untuk pemantauan endpoint dan outcomes untuk memberikan jaminan pengobatan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pasien. Selanjutnya ada metode PAM atau Problem Assessment atau Action dan Monitoring. Pada problem, mengumpulkan dan menginterpretasikan semua informasi yang relevan untuk mengidentifikasikan masalah yang aktual dan potensial. Pada assessment, upaya untuk mengatasi problem-problem tersebut secara efektif dan menetapkan dan melaksanakan semua tindakan yang perlu dilakukan. Dan terakhir ada monitoring, pemantauan terhadap problem klinik, nutrisi psikososial yang sesuai dengan kondisi pasien atau home care. Selanjutnya pada kesimpulan. Yang pertama ada keasuhan farmasian atau pharmaceutical care merupakan tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki. Yang kedua ada fungsi dari asuhan kefarmasian adalah untuk mengidentifikasi aktual dan potensial masalah yang berhubungan dengan obat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat, mencegah terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Yang ketiga ada tanggung jawab apoteker dalam ruang lingkup asuhan kefarmasian, antara lain menetapkan kebutuhan terapi obat pasien sepanjang waktu, menjalankan identifikasi, resolusi, dan pencegahan kesalahan terapi obat, menjamin bahwa tujuan terapi dapat digunakan baik untuk pasien. Yang terakhir ada metode asuhan kefarmasian, meliputi metode SOAP atau Subjective Objective Assessment Plan, dan ada PAM atau Problem Assessment atau Action Monitoring, dan FRAM atau Feeding Assessment Resolution dan Monitoring. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.